Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Rabu tanggal 18 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG masih ditutup surplus ya, naik 0,25% ke level 7.831. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih sama, semoga aja bulan ini bisa nguji resistennya di 7940-an ya. Dan perlu hati-hati juga sih sebenarnya kalau melihat IHSG udah cukup tinggi seperti ini ya, jangan jangan terlalu banyak ya kalau mau entry, khususnya di saham-saham yang udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Mengingat IHSG juga udah di atas sih, sebenarnya waktunya buat taking profit. Mungkin sekiranya IHSG beberapa hari ke depan berat buat breakout di atas 7940-an. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 17 September ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya sendiri masih net buy, paling banyak masuk di saham BRIS dan harga sahamnya naik cukup tinggi. Nanti kita akan coba cek untuk saham BRIS. Nilai transaksinya juga cukup gede ya, sekelas BRIS 600-an M, dan net buy cukup banyak sekali hitungannya untuk saham BRIS. 303,8 M net buy untuk asingnya di saham BRIS. Selain di saham BRIS, untuk asingnya juga masuk di BBCA 285,4 M, kemudian juga masuk di Bank Mandiri 214,9 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini tanggal 17 September ada Bank BRI, itu pun cuma 131,2 ya, nggak sebanyak asing masuk. Selain di saham BRI, asingnya juga keluar di Adaro 109,6 M ya. Walaupun menjelang close market sesi 2 naik, tapi asingnya keluar 109,6 M. Di Brand juga keluar 95 M, di Goto juga keluar 91,2 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih asingnya net buy. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 17 September untuk indeks Asia sebagian merah, tapi juga ada yang kebanyakan hijau, yang merah Nikkei aja sini minus 1% lebih ya. Untuk indeks Eropanya ini masih running trade dan hijau semua. Semoga aja nanti malam untuk indeks US-nya bagus dan IHSG ada potensi di awal market masih bisa hijau. Kita lihat aja untuk besok ya IHSG. Semoga aja masih bisa hijau, cuman kalau turun selama aslinya nggak distribusi banyak-banyak banget ya kemungkinan koreksi wajar. Oke, itu untuk indeks IHSG supaya ada di 7580-an, kalau secara Fibonacci cukup dalam dan resistennya masih di 7940-an. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini masih bisa bertahan di atas supportnya. Kelas di 10.500 ya, masih di harga tertingginya beberapa hari terakhir ya, belum bisa buat high baru di atas itu. Lihat candlenya hari ini sih cukup bagus ya, walaupun tadi sempat turun dulu, sempat jebol lagi di bawah 10.400 untuk BBCA, cuman ditarik naik lagi dan close di 10.500 ya. Semoga saja untuk besok bisa langsung hijau dan otomatis ATH lagi untuk BBCA. Dan untuk resistennya secara Fibonacci cukup tinggi ya, bisa ke 11.400-an kan, nggak ada yang nggak mungkin ya, mengingat rupiah semakin kesini semakin menguat juga, kemudian The Fed pun juga menurunkan suku bunganya, jadi ya semoga saja sentimennya bagus untuk perbankan ke depannya. Kalau kita lihat untuk aslinya sendiri hari ini tanggal 17 September net buy 285 M di saham BBCA ya, 285,4 M. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 17 September, ya ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk untuk aslinya ada KZ ya, net buy 192,02 M. Selain KZ, DR versi asing ini malah 100% buy ya, transaksinya di saham BBCA tidak melakukan penjualan sama sekali padahal harganya udah di atas ya. Jadi pasti ada pertimbangan ya untuk DR ini masuk segini banyak di saham BBCA di harga pucuk. Kemudian YU pun juga net buy 60 M lebih, BK versi asing net buy 46,8 M, TPCC BB versi asing juga net buy. Kemudian yang keluar hari ini mungkin ini sebagian taking profit, RX net sell 118,3 M, AK net sell 57 M, TX ZB net sell. Cuman secara keseluruhan masih lebih banyak yang masuk.
Jadi masih dijaga ya untuk harga saham BBCA oleh asing. Lokalnya keluar dan sebagian didominasi retail yang keluar, broker-broker retail. Jadi semoga aja untuk BBCA besok bisa langsung hijau. Kalaupun turun, pantau aja level 10.400, semoga masih bisa bertahan di atas itu. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak naik, ya kalaupun turun ya semoga aja sideways seperti ini ya, dijaga di area 10.400an ke atas. Semoga aja sih seperti itu. Buat teman-teman yang baru mau entry di saham BBCA sih sebenarnya kurang direkomendasikan ya, udah di pucuk. Kecuali udah punya cukup banyak di harga bawah, kemudian average up, nambah muatan ya, disclaimer. Ya kalau mau masuk, baru mau masuk di BBCA ya amannya nunggu koreksi dulu ya, walaupun masih agak lama sih, mungkin beberapa bulan atau hari ke depan kita ikuti aja sih. Ya di harga saat ini tengahnya udah di atas ya, cuman kalau buat naik masih ada potensi buat naik. Mungkin seperti itu aja untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer ya untuk selanjutnya. Kita akan coba cek saham BBRI ini yang malah ditutup merah, minus. Enggak minus sih, tadi sempat minus ya. Ya cuman ditarik naik lagi. Jadi kemarin kan berhasil breakout, hari ini bisa bertahan di atas 5275, itu udah lumayan bagus ya, walaupun aslinya keluar hitungannya sih belum terlalu banyak ya. Kalau lihat nilai transaksi BBRI hari ini juga cukup gede, 1 triliunan lebih, dan aslinya net sell 131,2 M. Kemungkinan sebagian masih ada yang jaga harga. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI hari ini tanggal 17 September ya, ada DX versi asing yang net buy cukup banyak, 198,5 M, dan seluruh transaksi DX versi asing hari ini di saham BBRI net buy, tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi seluruh transaksinya buat beli ya di saham BBRI. Frekuensinya 1800-an, cukup banyak ya. Kemudian ZP net buy 53 M, KZ net buy 42,3 M. Yang keluar ini yang distribusi ada YU, BK, RX, AK, CC. Cuman kalau menurut saya sih masih cukup aman ya untuk saham BBRI karena bisa bertahan di atas supportnya. Dan kalau kita perhatikan juga DX ya, hitungannya kalau kita lihat dari bulan 9 ya, dari tanggal 9 seminggu yang lalu itu masuknya udah net buy lumayan banyak, 500-an M, dan sampai hari ini pun masih nambah muatan. Untuk KZ-nya sendiri hari ini tanggal 17 KZ hari ini masih nambah muatan, ini 42,3 M. Jadi semoga aja untuk saham BBRI untuk besok masih dijaga harganya di atas 5275. Kalau bisa naik ya bagus ya, berarti ya ini ada potensi buat ke 5.700-an lagi. Untuk saat ini sih sebenarnya kalau mau entry ya belum terlambat banget ya, dan hitungannya juga kalau rupiah terus menguat ya kemungkinan besar untuk saham BBRI juga bisa ATH ya, seperti BBCA dan juga Bank Mandiri sih, ini kayaknya bentar lagi nyusul ya, semoga aja. Oke, itu untuk saham BBRI, hitungannya dari beberapa kompetitornya ya, kompetitor utamanya BBCA, Bank Mandiri, hitungannya ini harganya masih jauh dari harga tertingginya. Jadi semoga aja potensi capital gain-nya masih cukup lumayan untuk saham BBRI buat teman-teman yang belum punya ya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat patokan aja 5275 ini masih jadi support terdekatnya, pantau besok semoga nggak jebol di bawah itu. Dan kalau naik ya resistennya mulai ngejar 5.700-an ya, buat teman-teman yang mau swing atau jangka beberapa minggu ke depan semoga aja sih bisa nyentuh level 5.700-an untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang hari ini naik lumayan tinggi, 2% lebih ke level 7.425, naik lagi ya, ini mendekati harga tertingginya 7.500. Semoga aja minggu ini bisa breakout di atas itu. Ya untuk besok sih pantau aja level 7.500 ini ya, semoga aja bisa nguji resistennya apakah berhasil breakout atau enggak. Ya kita lihat aja besok ya, kalau berhasil breakout secara technical resisten selanjutnya cukup tinggi, bisa ke 8.000-an, 8.700 ya untuk saham Bank Mandiri. Ya nggak ada yang nggak mungkin juga sih kalau
performanya bagus ya, didukung juga ekonomi atau menguatnya rupiah ya, nggak menutup kemungkinan bisa ke level ini untuk tahun ini ya, semoga aja ya, nggak ada yang pasti. Tapi kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri ya, BMRI hari ini tanggal 17 September untuk aslinya net buy cukup banyak 214,9 M. Jadi naiknya ini itu disertai akumulasi oleh asing sebanyak 200-an M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari ini yang akumulasi ada BK versi asing net buy 213 M lebih. Kemudian ini BB versi asing 100% buy, transaksinya di samping Bank Mandiri. Kemudian KZ versi asing masuk lumayan banyak 42 M, CC versi asing juga net buy 34,5 M. Kemudian hari ini yang keluar untuk asingnya di saham Bank Mandiri ada AKZP ya, masih lebih banyak yang masuk, jadi diakumulasi khususnya oleh BK versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, yang keluar SQ, CC, LGPD ya, dan sebagian retail hari ini keluar di saham Bank Mandiri. Untuk besok sih mudah-mudahan masih bisa naik, nguji resistance-nya 7.500, mungkin pantau aja level ini. Buat teman-teman yang ambil di bawah ya udah lumayan floating profit. Kalau tujuannya untuk swing ya sekiranya besok berat buat breakout di atas 7.500. Kalau mau sebagian diamankan juga disclaimer ya, takutnya gagal breakout malah koreksi turunkan, nanti mending ambil lagi di harga yang lebih bawah. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan buat breakout masih cukup gede ya, tinggal nunggu waktu aja. Selama aslinya nggak distribusi banyak aja sih di saham Bank Mandiri, mudah-mudahan masih uptrend. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini BBNI naik sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,44% ke level 5.650. Secara teknikal untuk supportnya masih di 5.500 dan resistennya masih di 5.825-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI, hari ini tanggal 17 September asingnya keluar ya, walaupun cuma 25,7 M, cuma net sell. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 17 September secara keseluruhan ini didistribusi oleh RX. RX-nya yang keluar versi asing, cuman yang nampung juga sebagian asing nampung sih. Ya, yang nampung paling banyak malahan AK versi asing ini 29,2 M. Kalau kita lihat dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak RX, tapi hari ini RX-nya jualan ya. RXGU untuk RX-nya hari ini jualan cukup banyak 73 M, U-nya juga jualan ini 2,5 M. Jadi mungkin untuk saham BBN ini masih cenderung sideways seperti ini ya. Ya kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung kalau untuk swing ya, tapi kalau untuk jangka panjang disclaimer, kalau untuk swing atau trading amannya nunggu harganya ketika berada di dekat area support, mungkin dekat-dekat 5.500-an. Kalau mau entry itu lebih aman ya. Tapi buat patokan aja ya, ini supportnya 5.500 dan resistennya masih di 5.825-an. Kalau menurut saya sih ada potensi masih sideways seperti ini untuk besok Rabu ya. Kalau naik ya target price-nya di sini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Secara trend ini udah mulai bullish, jadi buat teman-teman yang floating profit, punya harga di harga bawah ya, kalau mau average up atau nambah muatan lagi ya agak nanggung sih, cuman disclaimer masih ada potensi buat naik sih kalau secara teknikal ini udah mulai uptrend soalnya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan coba lihat saham BRIS yang hari ini naik cukup tinggi. Secara teknikal berhasil breakout ya, setelah kemarin koreksi, hari ini ngegas 8% lebih, bahkan tadi sempat ke level 3.200-an, close di 3.100, dan naiknya saham BRIS ini disertai akumulasi asingnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya net buy banyak 300-an M untuk hari ini. 303,8 M ya, jarang-jarang asing sekali masuk dalam sehari segini di saham BRIS. Kalau kita lihat untuk asingnya hari ini yang akumulasi ada BK, AK, ZU, KZ, CC, ZP ya. Broker-broker asing hari ini akumulasi di saham BRIS. Asingnya masuk, ini lokalnya yang pada jualan, harga sahamnya naik ya. Untuk besok kalau melihat hari ini asing masuk, antara nilai transaksi dan net buy-nya nggak terlalu beda jauh ya. Bahkan untuk KZ ini 100% buy, YU juga hampir seluruh transaksinya buy.
AK juga sebagian besar buy, BK sebagian transaksinya juga buy. Jadi mudah-mudahan mereka masuk untuk bukan untuk trading ya. Untuk besok mungkin buat patokan aja, supportnya cukup dalam sih. Siapa tahu dikasih koreksi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry dekat-dekat 2960 dekat area situ ya. Kalau ada tanda-tanda naik ya disclaimer kalau mau entry semoga aja bisa mantul naik. Dan untuk target price-nya atau resistennya untuk saham BRIS cukup tinggi. Ya kalau secara Fibonacci bisa ke 3500 ya, ini resisten BRIS selanjutnya cukup tinggi sih. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk besok sih kalaupun turun itu kemungkinan koreksi wajar ya. Cuman kalau naik ya nggak menutup kemungkinan, mengingat ya ini aslinya hari ini masuk cukup banyak. Oke, semoga saja masih bisa naik. Buat teman-teman yang udah punya di harga bawah floating profit ya jangan buru-buru buat taking profit sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau mau sebagian diamankan kan biasanya kalau lihat yang hijau-hijau itu gimana ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Semoga aja masih bisa uptrend ya untuk beberapa hari ke depan. Untuk target price-nya ke 3500 cukup tinggi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo ini yang harganya juga naik lumayan tinggi hari ini ya. Naik 6% lebih ke level 65 ya, ke level 65, bahkan tadi sempat ke 67. Cuman ditarik turun lagi. Kalau secara teknikal ini udah mulai naik ya, kalau sampai bisa break di atas 74 untuk saham GoTo ya ada potensi mulai uptrend sih. Jadi buat teman-teman yang mau entry apakah aman, coba kita lihat untuk transaksinya. Asnya sih keluar cukup banyak ya, hari ini keluar 91 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail GoTo hari ini tanggal 17. Untuk aslinya yang keluar AK, YU, ZP, XL ya. Jadi aslinya distribusi yang nampung lokal RF hari ini 100%, enggak 100% sih, hampir seluruh transaksinya P di saham GoTo. Kalau kita lihat dan di market maker utamanya YPRF ya, kemungkinan RF ini yang jaga harga untuk saham GoTo. Kalau kita lihat dari tanggal 9 MG ya, masih net B, average buy-nya di 57 floating profit. Dan RF-nya kayaknya baru masuk hari ini ya. Ini kalau kita perhatikan masuk hari ini 100 eman lebih, dan AVGP-nya 64, posisi ya saat ini ada di 65. Floating profit cuma 1 poin. Tapi kalau mau masuk untuk jangka panjang kayaknya masih agak ragu ya untuk saham GoTo ini, soalnya ya masih rugi, kita tahu sendiri. Cuman kalau untuk trading scalping selama rame sih disclaimer ya, hati-hati aja. Kalau turun di bawah 62, buat patokan ini supportnya 62 dan resisten terdekatnya di 66. Breakout di atas 66 ya, resisten kuatnya itu masih di 74 sih. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham GoTo ya. Untuk besok sih mungkin kalau nggak ada yang akumulasi banyak seperti hari ini atau potensi koreksi atau sideways seperti ini ya. Mungkin seperti itu untuk saham GoTo. Kita lihat aja buat patokan 62 ini, kalau jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang harganya kok nggak kemana-mana, malah cenderung sideways di range area antara supportnya 4.990 sampai 5.170-an. Untuk saham ASII. Seperti ini ya untuk polanya. Untuk saham ASI ya semoga aja nggak jebol sih di bawah 4990 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASI tanggal 17 September, aslinya net sell 11 eman dan hitungannya nggak terlalu rame ya. Untuk transaksinya cenderung sepi, jadi kalau besok masih sepi juga untuk saham ASI ya, kemungkinan nggak kemana-mana seperti beberapa hari belakangan ini ya. Kalau kita lihat coba dari ketika sideways, berarti dari tanggal 20 Agustus untuk saham ASI siapa yang pegang barang paling banyak dari tanggal 20 Agustus ketika harganya konsolidasi di area situ aja ya.
KZ, AK, AI ya sebenarnya diakumulasi oleh asing sih ketika harganya sideways seperti ini, asingnya belum jualan atau belum distribusi, jadi tunggu aja kayak kalau sabar untuk sama SII nyicil-nyicil dari harga saat ini. Di disclaimer kemungkinan buat breakout di atas 5.200 ya kayaknya masih cukup gede ya. Semoga aja sih nggak lama-lama lagi untuk saham ASI bisa breakout di atas 5.200 dan ngejar 5.400-an. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kemungkinan untuk polanya masih sama ya, masih cenderung sideways dulu. Nanti kalau udah waktunya breakout ya naik ya, selama nggak jebol aja di bawah 4990 mudah-mudahan aman untuk saham ASI secara teknikal. Oke, itu untuk saham ASI. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Antam. Ya, ini Antam yang hari ini naik ya. Naik lumayan 3% lebih ke level 1380. Semoga aja bisa mulai uptrend. Kalau secara teknikal ini masih di harga bottom ya untuk jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang mau entry belum terlalu terlambat banget sih untuk saham Antam. Waktu itu mantul naik di area support 1320-an, naik. Ini close di 1380. Semoga aja untuk beberapa hari ke depan masih bisa naik. Untuk resisten tertekannya ada di 1420 mungkin ya. Kiranya berat buat breakout di atas itu, yang udah ambil di bawah floating profit kalau mau diamankan. Cuman kalau berhasil breakout ya ada potensi ke 1490-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini apakah udah ada yang akumulasi, asingnya net buy 700-an juta. Kalau kita lihat lebih detail Antam ya, hari ini tanggal 20 toh kan. Hari ini tanggal 17. Tanggal 17 secara keseluruhan sih ya ini diakumulasi cuman oleh lokal ya. BB versi lokal net buy 49M, PT versi lokal net buy 20,3M. Jadi untuk saham Antam hari ini diakumulasi oleh lokal, asingnya net buy ini. Net buy ya 8 AZ3. Keluarnya 37M loh padahal. Oh, belum direfresh. Ya, hari ini untuk saham Antam itu diakumulasi oleh PT versi lokal ya. Maaf tadi belum kita refresh untuk tanggalnya. Jadi secara keseluruhan ini ya ini diakumulasi oleh lokal, aslinya net buy. Walaupun secara nilai belum terlalu banyak ya. Tapi harga sahamnya udah naik ya. Misal besok tiba-tiba asing masuk banyak atau ada yang akumulasi ya, semoga aja bisa langsung terbang ya. Untuk saham Antam untuk besok pantau aja level 1420 ini, semoga aja masih bisa naik nguji resistennya ya. Breakout di atas itu bagus, tapi kalau gagal breakout ya mungkin sideways dulu seperti ini. Itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini koreksi cukup dalam 5% lebih ke level 11.150. Ini mendekati support ya, untuk supportnya masih 10.700. Jadi misal besok masih turun di awal market untuk saham brand, pantau aja 10.700 ini. Semoga nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ke 10.000-an lagi, 10.650. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand apakah AK atau BK-nya masih masuk, hari ini aslinya keluar cukup banyak 95M. Hati-hati. Kalau kita lihat lebih detail, AK-nya masih masuk tapi ya hari ini 114M, dan yang distribusi BK jualan 20M aja sih, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak AK masuk ya. Jadi hitungannya hari ini ada yang nampung AK ya, jadi masih ada potensi naik ya. Kalau kita lihat dari awal bulan ini AK-nya udah net buy 1,3 triliun, BK-nya juga masih net buy hari ini sih, walaupun jualan tapi nggak banyak BK masuk dalam beberapa hari terakhir. Jadi semoga aja besok masih dijaga ya untuk saham brand di atas 10.700. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, sekiranya dekat area support ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan buat masuk untuk trading ya, kan lumayan volatilitasnya cukup tinggi, dan hitungannya secara broker summary masih ada yang masuk cukup banyak atau masih ada yang nampung akumulasi untuk saham brand. Oke, itu untuk saham brand ya. Kemungkinan sih kalau menurut saya mungkin kalau di awal market turun habis itu mantul naik sih, kayaknya sih seperti itu. Selama nggak jebol aja di bawah 10.700 ini. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik walaupun tadi sempat merah.
Sempat naik merah ya, menutup gap cuman ditarik naik lagi, dan secara teknikal ini cukup bagus ya, bisa breakout lagi di atas 3.700, berarti 3.710, 3.720 itu area supportnya, dan resistennya balik lagi di 3.900. Untuk candlenya sih cukup bagus ya, tapi hari ini hasilnya keluar sebanyak 109,6 ya, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail, ada siapa yang akumulasi, apakah PD? Enggak sih, CC ya, versi lokal akumulasi 40 eman lebih, cuman hasilnya jualan nih. CC, AK, BK, AI yang jadi market utamanya hari ini CC, AK, keduanya net sell. Untuk aslinya net sell, untuk lokalnya net P ya, sebagian retail keluar ini, XL, XC keluar ya, mungkin naik karena retailnya keluar. Mungkin untuk besok sih pantau aja level ini ya. Kalau misal turun selama nggak jebol di bawah 23720 mudah-mudahan aman. Kalau menurut saya sih malah kayaknya ada potensi naik ya, dan untuk polanya beberapa hari ke depan cenderung sideways seperti ini. Antara supportnya 3720 sampai 3.900-an. Mungkin akan seperti ini dulu. Itu untuk saham Adaro. Kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Nah ini hitungannya udah di pucuk ya, di atas, jadi perlu hati-hati juga sebenarnya buat teman-teman nyota floating profit. Kalau mau pasang trailing stop ya nggak ada salahnya ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Takutnya kalau tiba-tiba IHSG koreksi ya, untuk saham-saham seperti Adaro, Bank Mandiri, Bank BCA yang udah di atas itu takutnya koreksinya cukup dalam. Oke, itu untuk saham Adaro. Pantau aja supportnya 3720, semoga nggak jebol. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini juga naik cukup tinggi ya, ke 105. Trend ini secara teknikal kayaknya udah ada tanda-tanda buat bullish ya, naik sideways, koreksi dikit, breakout, sideways, koreksi dikit ya, ini mantul area support di breakout. Dan misal besok masih naik ya, target price-nya atau resistennya di 111. Untuk saham Bumi sih kayaknya masih ada potensi naik sih kalau menurut saya. Walaupun ini agak telat juga sih kalau mau entry ya, bagusnya ketika harganya di bawah 90 atau di bawah 80 itu kesempatan sih sebenarnya buat masuk di saham Bumi ya, mengingat secara fundamentalnya pun juga semakin kesini semakin bagus untuk saham Bumi. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bumi hari ini tanggal 17 aslinya masuk 22 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, ini masih belum terlalu ramai loh untuk saham Bumi, tapi udah bisa ngegas cukup tinggi ya. Misal beberapa hari ke depan tiba-tiba cukup ramai ya, bisa ngegas ini untuk saham Bumi. Hari ini yang akumulasi lokal, PD versi lokal net P 31 eman lebih, untuk aslinya juga net P, AK, CC, BK, RX. Untuk saham Bumi secara teknikal buat patokan ini aja, misal bisa koreksi ke level 102, 103 dan ada yang cek harga, itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading ya. Untuk target price-nya di 111, 111. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat.